welcome back to Miss Novi's channel. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini Miss Novi mau menjawab pertanyaan yang ini mohon maaf saya pertanyaannya sudah agak lama, tapi Miss Novi baru mohon maaf sekali karena belakangan ini banyak pekerjaan yang harus Miss Novi selesaikan ya. Jadi Miss Novi baru scroll lagi dan nemu satu pertanyaan dari @Shane Takara ya, yang ingin penjelasan tentang is-are atau biasanya is-MR gitu ya. Oke, nah kali ini Miss Novi mau menjawab pertanyaan tersebut ya. Jadi is-are dan am ya, dalam bahasa Inggris itu biasanya dikenal dengan nama to be gitu ya. To be itu bentuk verba aslinya dari is-MR. Nah, to be ini bisa dikatakan sebagai verba yang paling umum digunakan dalam bahasa Inggris begitu ya. Nah, kalau is-MR itu merupakan bentuk present dari to be ya. Jadi to be ini istilahnya berkonjugasi. Berkonjugasi itu berubah bentuk. Nah, kalau present bentuknya tadi is, am, are. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan kita pakai is, kapan kita pakai am, kapan kita pakai are? Nah, itu bergantung pada subjeknya, begitu ya. Jadi am itu digunakan bersamaan dengan subjek orang pertama tunggal yaitu I ya. Jadi misalnya I am a university student, or I am a teacher, or I'm sorry. Ya itu ya. Jadi digunakan bersama dengan I. Kemudian kalau is itu digunakan dengan subjek orang ketiga tunggal ya. Ada he, ada she, ada it, atau misalnya nama orang ya, satu orang, misalnya Andy. Andy is a student ya, or Bella is a teacher for instance ya. Jadi digunakan dengan orang ketiga tunggal. Kemudian untuk yang are itu digunakan dengan subjek orang pertama jamak we ya, kemudian orang kedua baik tunggal maupun jamak bentuknya sama yaitu you, kemudian orang ketiga jamak they ya. Jadi misalnya we are students ya, atau you are happy. Kemudian misalnya they ya, they are my parents for instance ya. Atau bisa juga kita menggabungkan minimal dua nama orang ya. Jadi misalnya Cindy and Dita are in the classroom for instance ya. Jadi Cindy and Dita itu kalau kita menggunakan pronoun jadi they, maka dia menggunakan to be are. Nah misalnya gitu ya. Dan tentu saja kalau kita menggunakan is, am, are itu tensesnya adalah present ya. Nah kalau bentuk pasnya apa? Kalau bentuk pasnya itu adalah was dan were gitu ya. Nah kapan kita pakai was, kapan kita pakai were, itu juga bergantung pada subjeknya. Jadi was itu digunakan oleh orang pertama tunggal ya, termasuk I. Jadi I, he, she, it, atau nama orang satu orang itu kita menggunakan was ya. Kemudian kalau misalnya orang pertama jamak we, orang kedua baik tunggal maupun jamak you, kemudian orang ketiga jamak they, maka menggunakan were. Nah seperti itu ya kalau untuk rumus sederhana kapan kita menggunakan was atau were begitu. Nah sebenarnya to be itu apa sih? To be itu di dalam bahasa Inggris verba ya, tapi dia fungsinya bisa dua ya. Dia bisa berfungsi sebagai auxiliary verb dan juga bisa berfungsi sebagai main verb. Nah, auxiliary verb itu apa? Kita mulai dari situ dulu ya. Jadi auxiliary verb itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia tuh artinya kata kerja bantu ya. Nah, karena dia ada istilah kata kerja bantu ya, fungsinya membantu. Ya, jadi dia kalau di konteks bahasa Inggris tuh membantu membentuk
tenses tertentu ya. Misalnya ketika kita membentuk continuous ataupun passive voice gitu ya, kita butuh yang namanya to be. Biasanya kalau di sekolah teman-teman diajarkan present continuous tense gitu ya, atau past continuous tense. Itu pasti formulanya itu subject plus to be plus verb ing. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi to be ini dibutuhkan untuk menemani verb ing. Ya, jadi kita tidak bisa mengatakan misalnya I learning English. No. Ya, but you should always say I am learning English or I was learning English. Nah, seperti itu ya, untuk membentuk present continuous tense atau past continuous tense ya. Semoga masih ingat tentang pelajaran tenses ya teman-teman. Kemudian selain continuous tense ada juga passive voice ya. Ketika kita membentuk passive voice itu kita juga membutuhkan to be, tapi tidak hanya to be, harus ditemani dengan past participle. Past participle itu bahasa ilmiah untuk verb 3 ya. Jadi di dalam bahasa Inggris ada verb 1, verb 2, verb 3 ya. Misalnya kita mau bilang oh kue saya dimakan gitu ya, atau kue itu dimakan. Kita tidak mengatakan the cake eaten ya, tapi kita akan mengatakan the cake is eaten or the cake was eaten ya, by someone, I don't know ya. Tapi formulanya adalah to be plus verb 3 untuk membentuk passive voice begitu ya. Oke, itu untuk auxiliary teman-teman. Kemudian untuk yang main verb ya. Kalau main verb itu apa? Namanya main verb, verba utama. Namanya dia verba utama berarti ya to be ini satu-satunya verba di dalam struktur suatu kalimat ya. Jadi misalnya tadi saya mencontohkan I am a teacher misalnya ya. Nah, di situ subjeknya I, verbanya am, kemudian a teacher itu namanya complement ya, subject complement, atau kalau dalam bahasa Indonesia istilahnya pelengkap gitu ya. Nah, jadi verba satu-satunya ya to be, tidak ada verba yang lain, tidak menemani verba yang lain seperti case kalau to be ini fungsinya sebagai auxiliary verb atau kata kerja bantu. Dengan kata lain, kayaknya to be ini bisa jadi jomblo atau punya pasangan gitu ya. Kalau punya pasangan berarti dia auxiliary verb, kalau berdiri sendiri berarti dia jomblo. Kalau sendiri berarti dia main verb gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tadi saya sudah mengatakan ketika to be ini menjadi main verb, maka dia diikuti tidak oleh objek ya, seperti struktur SPOK gitu ya. Tetapi to be ini selalu diikuti dengan yang namanya complement atau pelengkap. Nah, pelengkap ini bisa dalam bentuk adjektif ataupun bentuknya tuh noun gitu ya. Jadi misalnya saya bisa mengatakan I am happy ya. Setelah subjek I kemudian verba am diikuti happy sebagai complement. Nah, kenapa dia disebut complement? Ya, dia bukan objek. Objek itu kan sesuatu yang dikenai pekerjaan. Nah, si to be am ini tidak mengenai pekerjaan apa-apa ke happy ya. Jadi ini happy itu semacam pelengkap ya. Happy ini menjelaskan siapa sih? Menjelaskan subjek I gitu ya. Siapa yang happy? Oh, I. Kira-kira seperti itu. Kemudian misalnya I am a university student ya, ada subjek I, ada to be am, dan ada complement a university student ya. Jadi university student itu siapa sih? Oh, si I. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, itu ya contoh perbedaan antara auxiliary dan juga main verb. Ya, I am a university student itu sekaligus fungsi to be itu bisa dikatakan untuk mengindikasikan profesi seseorang. Jadi Anda bisa mengatakan I am a teacher, I am a manager, I am a doctor, I am an accountant, dan lain sebagainya. Ya, itu mengindikasikan pekerjaan. Selain pekerjaan, misalnya to be itu bisa mengindikasikan umur ya. Misalnya like I am 17 this year, hopefully. 17 ya, bukan 70 ya teman-teman. Jadi di situ
M itu mengindikasikan usia atau umur ya, atau harapan saya. That's really not my real age, I know. Kemudian selain itu to be bisa juga digunakan untuk mengindikasikan cost misalnya atau harga ya. Just like how much is it? How much is this dress misalnya ya. And then you say oh it is $10 or it is 10 pounds or it is 1 million rupiah. That's a little bit too much ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu teman-teman ya. Untuk gambaran umum tentang apa itu to be ya, termasuk itu tadi is, am, are gitu ya. Semoga penjelasan Miss Novi ini bisa menjawab pertanyaannya Shin Takara dan juga mungkin pembelajar bahasa Inggris yang lain yang mungkin masih bingung sebenarnya is, am, are itu apa gitu ya, atau to be itu bagaimana menggunakannya. Oke, nah bagi teman-teman yang mungkin masih butuh further elaboration atau further explanation atau mungkin topik lain, feel free to drop your question di kolom komentar gitu ya. Nanti kalau Miss Novi ada waktu, Miss Novi akan coba jawab apapun pertanyaan kalian. Begitu ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video Miss Novi. Jangan lupa klik like, kemudian tinggalkan komentar, kemudian share video ini ya. Dan juga jangan lupa follow Miss Novi di @novinici. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video Miss Novi berikutnya. See you.